Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Salsabila dengan NIM 112112886 dari Prodi Akuntansi 2021 dari Universitas Swasta di Semarang yaitu STIE Bank BPD Jateng. Nah, pada video ini saya akan berbagi ilmu mengenai pengolahan data dan penyajian data dengan aplikasi SPSS. Dari video sebelumnya, saya sudah menampilkan video penginputan data di aplikasi SPSS. Jadi langsung saja kita mulai. Kita klik ini ke bagian variabel view. Kemudian variabel-variabelnya kita tulis di sini. Nah, di sini ada 6 variabel. Variabel yang pertama yaitu ada nama dosen. Kemudian variabel yang kedua ada gender. Variabel ketiga ada usia. Variabel keempat ada tingkat pendidikan. Variabel kelima ada bidang keahlian. Dan variabel yang terakhir ada status ikatan kerja. Nah, setelah semua variabel tertulis, kita pindah ke bagian tipe. Tipe ini kita ganti strength semua kecuali usia, karena usia ini nanti akan berkaitan dengan angka. Kita ganti ini. Usia tetap numerik. Nah, sudah. Selanjutnya kita pindah ke width ini. Width yang nama dosen ini kita ganti 35, yang lainnya tetap. Dan desimalnya ini kita buat 0 semua, jadi usianya perlu diganti 0. Kemudian kita ke value. Yang nama dosen ini nouns, yang gender ini kita ganti karena ada gender laki-laki dan gender perempuan. Value 1 ini untuk label laki-laki. Kemudian kita ADD. Kemudian value 2 ini untuk perempuan. Kita ADD. Nah, hal ini artinya angka 1 menyatakan laki-laki dan angka 2 menyatakan perempuan. Seperti penjelasan di video sebelumnya. Kita klik OK. Nah, untuk usia ini tetap nouns. Kemudian untuk tingkat pendidikan ini kita ganti karena ada tingkat pendidikan S2 dan S3. Value 1 ini untuk label S2. Kita ADD dan value 2 ini untuk label S3. Kita ADD lalu kita klik OK. Nah, kemudian untuk bidang keahlian di sini ada 2 yaitu akuntansi dan manajemen. Jadi perlu diganti juga. 1 untuk akuntansi. Kita klik ADD, kemudian value 2 ini untuk manajemen. Kita klik ADD, lalu kita klik OK. Nah, untuk variabel yang terakhir yaitu ada status ikatan kerja, value-nya juga perlu kita ganti karena ada dosen tetap dan dosen PNS. Value 1 ini untuk dosen tetap. Kita klik ADD, dan value 2 ini untuk dosen PNS. Kita klik ADD, kemudian kita klik OK. Nah, missing-nya ini non semua, kemudian kolomnya ini yang nama dosen kita ganti dengan 35, mohon maaf. Kita sesuaikan dengan width. Nah, yang lainnya biarkan seperti ini. Kemudian align-nya ini kita ganti dengan left semua supaya rata kanan dan kiri. Kemudian untuk measure usia ini kita ganti dengan scale dan lainnya tetap nominal. Nah, setelah variabel view ini selesai, selanjutnya kita ke data view. Nah, ini. Kemudian kita isi nama dosen, gender, usia, dan lain sebagainya. Nah, karena saya sudah mendapat data-data nama dosen, jadi tinggal copy paste saja. Nah, ini daftar-daftar nama dosen. Kita copy paste saja supaya lebih cepat.
Kemudian kita paste di SPSS-nya. Ada 25 nama dosen. Nah, di sini sudah terlihat data-datanya. Oke, sudah terlihat semua. Jadi langsung saja kita mulai yang pertama, yaitu mencari nilai min, median, modus, nilai data, dan lain sebagainya. Nah, dengan cara kita klik analis ini, kemudian kita ke bagian deskriptif statistik, kemudian kita klik frequencies. Nah, setelah ini kita klik yang usia, ini, kemudian kita klik panah ini. Nah, jadi muncul variabelnya usia, kemudian kita klik statistik. Nah, di sini muncul. Kemudian kita centang ini min, median, mod. Kecuali sum, tidak usah dicentang. Kemudian yang di sini kita centang semua kecuali yang ini. Kita centang terlebih dahulu. Nah, jika sudah kita ke sini, ini kita juga centang semua ada Squinish dan kurtosis. Nah, setelah itu kita klik continue, lalu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul. Ini sudah muncul. Nah, oke. Di sini ini ada N yaitu jumlah data, ada 25 nama dosen, ada min, ada median, ada mode, dan lain sebagainya. Ini. Nah, oke, sudah muncul semua. Oke, selanjutnya kita lanjut yang kedua, yaitu buat grafik batang untuk persentase berdasarkan bidang keahlian. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita kembali ke nama-nama dosen tadi. Kita kembali ke sini terlebih dahulu. Lalu kita klik ini, Grabs. Kemudian kita ke legasi dialog. Kemudian kita klik bar. Nah, setelah ini kita pilih yang simple. Lalu kita pilih yang summaries for group of case. Kemudian kita define. Oke, kita tunggu. Nah, setelah ini muncul, karena tadi permintaannya adalah persentase, jadi kita ubah ke persen. Kita pilih yang percent of case. Nah, persentase ini dari dosen sesuai bidang keahlian. Nah, ini ya, jadi kita klik bidang keahlian, lalu di variabelnya kita klik bidang kemudian di kategori asisnya ini kita klik. Nah, muncullah bidang keahlian. Oke, sudah. Kemudian kita klik title. Oke, kemudian di subtitle ini kita tulis dengan grafik dosen berdasarkan bidang keahlian. Kita tulis terlebih dahulu ya, teman-teman. Grafik dosen Nah, setelah ini subtitlenya sudah ditulis, yaitu grafik dosen berdasarkan bidang keahlian. Udah, bidang keahlian, kemudian kita continue, lalu kita klik OK. Nah, kita tunggu terlebih dahulu karena masih proses. Nah, sedang proses ya teman-teman ini. Oke, sudah muncul yaitu grafik dosen berdasarkan keahlian. Ada bidang keahlian akuntansi dan manajemen. Nah, bagaimana sih caranya agar muncul persentasenya? Oke, gampang saja. Kita double klik di sini. Kita tunggu. Kemudian kita klik sini. Nah, kemudian kita klik di sini. Oke, kemudian di sini. Nah, sudah muncul yaitu akuntansi ada 48% dan manajemen ada 52%. Kita coba, kita silang ini. Nah, oke, sudah muncul di sini ya. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi, yaitu buat diagram batang untuk persentase dosen yang berdasarkan tingkat pendidikannya. Jadi, kita kembali lagi ke data-data nama dosen ini. Nah, langkahnya itu hampir sama seperti tadi. Kita klik ini,
Grabs. Lalu ke legasi dialog, kemudian kita klik bar. Nah, kita pilih simple juga, dan kita pilih summaries for group of case. Oke. Oke, sudah. Kemudian yang bidang keahlian ini, kita klik dan kita ganti dengan tingkat pendidikan. Nah, kita ganti dengan tingkat pendidikan. Oke. Sudah. Kemudian kita klik title. Kita ganti subtitlenya dengan grafik dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Oke, setelah sudah, kita langsung klik continue saja, kemudian langsung kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah muncul. Nah, caranya juga sama untuk memunculkan persentasenya. Kita double klik. Kemudian kita klik di sini. Lalu kita klik di sini dan klik di sini. Nah, di sini ada 96% S2 dan 4% S3. Oke. Nah, sudah muncul di sini. Selanjutnya kita yang ketiga yaitu buat diagram lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahlian. Maaf, bukan yang ketiga, ini sudah yang keempat. Nah, caranya itu hampir sama seperti tadi. Kita kembali ke nama-nama dosen terlebih dahulu. Kemudian kita pilih ini juga Grabs, kemudian ke legasi dialog. Tapi kita pilih yang pie ini karena diagram lingkaran. Sudah, kemudian kita pilih yang value of individual case. Kemudian kita klik define. Oke, sudah. Nah, karena tadi usia dosen berdasarkan bidang keahliannya, jadi kita klik usia. Kemudian ini, kemudian variabel, berarti variabelnya ini adalah bidang keahlian. Oke, sudah. Kemudian kita klik ke title dan kita tulis di subtitlenya yaitu grafik usia dosen berdasarkan bidang keahlian. Oke, sudah langsung saja kita klik continue. Udah semua, kita langsung saja klik OK. Oke, sudah muncul diagram lingkarannya ini. Nah, grafik usia dosen berdasarkan bidang keahlian. Nah, untuk mengetahui angka-angkanya di sini, langkahnya juga sama seperti tadi. Kita akan memunculkan akan memunculkan angka-angkanya supaya lebih jelas. Oke, sudah terlihat semua. Nah, artinya ini adalah biru muda ini menyatakan usia dosen 38 itu bidang keahliannya adalah akuntansi. Oke, kita lanjut yang terakhir yaitu buat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Jadi langsung saja kita kembali ke nama-nama tadi. Kemudian kita pilih ini lagi, caranya hampir sama seperti tadi, cuma bedanya ini kita pilih line karena grafik garis. Oke, kita pilih simple dan kita pilih value juga, kemudian define.
Udah muncul ini. Kemudian ini usia. Kemudian ini variabelnya adalah tingkat pendidikan. Oke, tingkat pendidikan sudah. Kemudian kita ubah titelnya, kita klik ini, kita tulis subtitlenya yaitu usia dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Kemudian kita klik continue, udah usia dan tingkat pendidikan, lalu kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah muncul. Oke. Kita klik 2 kali untuk memunculkan angka seperti tadi. Oke. Oke, sudah muncul semua. Nah, sudah muncul semua ya. Angka-angkanya supaya terlihat jelas. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jika ada salah kata dan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.